Halo semuanya, selamat datang di video keempat pembelajaran matematika peminatan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar masih melanjutkan persamaan eksponensial ya. Tapi pada video kali ini kita akan belajar persamaan eksponen untuk bentuk umum yang kelima dan yang keenam. Nah, kemarin itu kita sudah membahas persamaan eksponen untuk bentuk umum yang ke-1 sampai dengan ke-4. Nah, kali ini kita melanjutkan untuk bentuk umum yang kelima dan keenam. Untuk bentuk umum yang kelima, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan kita membuat fx dan gx-nya kita sama dengan 0, sehingga A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Nah, kemudian kita menentukan nilai x yang dapat memenuhi kedua persamaan tersebut, yaitu yang memenuhi fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Di sini saya sudah ada contohnya, yaitu 6 pangkat x ditambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kemudian kita buat fx dan gx-nya ini kita sama dengan 0. Ini kan fx-nya dan ini gx-nya. 6 ini sebagai A dan 7 sebagai B-nya. Sehingga A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, atau dapat kita tulis 6 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0. Nah, ini kan pangkat 0, ini kan fx-nya jadi 0, sehingga kita x ditambah 1 kita sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita cari nilai x-nya nih. Kita cari nilai x yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Kalau untuk yang ini diperoleh x-nya sama dengan negatif 1. Tinggal kita pindah ruas, satunya ke kanan. Kalau pindah ruas, tandanya berubah ya. Yang awalnya positif dia jadi negatif. Kemudian untuk yang bentuk ini, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita harus cari nilai x-nya. Caranya, kita harus cari nilai x kalau ditambah hasilnya 3, kalau dikali hasilnya 2. Di sini diperoleh x ditambah 2 kali x ditambah 1. Nah, ini kan 2 kalau ditambah 1 hasilnya 3. Kalau 2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti memenuhi ya. Sehingga diperoleh x ditambah 2 sama dengan 0, atau x ditambah 1 sama dengan 0. Seperti biasa kita sama dengan 0. Ini di sini 0. Nah, untuk ini sehingga diperoleh x-nya negatif 2 dan yang ini x-nya sama dengan negatif 1. Nah, kan sudah diperoleh. Yang di sebelah sini yang fx-nya diperoleh x-nya negatif 1. Untuk gx-nya diperoleh x-nya ada 2. Yang pertama ada negatif 2, lalu ada negatif 1. Kita cari x mana nih yang memenuhi, apakah kedua ini memenuhi atau hanya satu saja. Untuk x sama dengan negatif 1 jelas memenuhi ya. Kalau ini kita substitusikan ke sini jelas memenuhi. Dan ini kita substitusikan ke sini, persamaan ini juga memenuhi. Karena yang ini tadi kan sudah ada. Lalu tinggal kita cek nih x sama dengan negatif 2 apakah juga memenuhi. Kita substitusikan ke persamaan fx-nya. Kalau yang gx jelas memenuhi, karena ini tadi penyelesaiannya. Nah, tinggal ke fx-nya apakah juga memenuhi. Kalau negatif 2 ditambah 1 apakah hasilnya 0? Tidak kan? Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Sehingga negatif 1 tidak sama dengan 0. Sehingga untuk x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Untuk contoh yang kelima ya, berarti contoh yang kelima ini sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum yang kelima ini A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dapat juga
dilakukan dengan menggunakan cara yang kedua ini. Kedua ruas ditarik logaritma, yaitu log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, cara yang kedua ini kita gunakan jika cara yang pertama tidak diperoleh hasilnya. Oke, ini untuk contoh yang kedua, tapi sebelumnya di sini saya sudah menuliskan catatan-catatan untuk bentuk umum logaritma, rumus identitas logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Seperti ini. Oke ya. Untuk contoh yang kedua terlebih dahulu kita bahas. Nah, untuk contoh yang kedua ini kita cek apakah contoh yang kedua ini bisa diselesaikan dengan menggunakan cara yang pertama, sehingga A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0 nya 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. Kemudian 2x dikurangi 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2, dan x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Nah, karena tidak ada irisan dari nilai x nya, tidak ada nilai x yang sama, jelas untuk x sama dengan 1/2 dan x sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi persamaannya. Misalkan ya, untuk x sama dengan 1/2, kalau x 1/2 ini kita substitusikan ke sini jelas memenuhi, dia 0 sama dengan 0. Tapi kalau kita substitusikan ke yang sini, apakah memenuhi? Tentu tidak. Begitu pula untuk x yang sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini kalau kita substitusikan ke bentuk ini jelas memenuhi. Tapi kalau kita substitusikan ke sini, apakah memenuhi? 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 dikurangi 1, negatif 5. Negatif 5 apakah sama dengan 0? Tentu tidak. Sehingga untuk x sama dengan 1/2 dan x sama dengan negatif 2 jelas tidak memenuhi. Sehingga kita harus menggunakan cara yang kedua ini. Nah, untuk soal nomor 2 ini, tadi kan kita harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuk logaritma. Sehingga kedua ruas kita tambahkan logaritma menjadi log 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan log 3 pangkat x ditambah 2. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Kita ubah 2x dikurangi 1 dan x ditambah 2-nya ini menjadi di depan lognya, sehingga menjadi 2x dikurangi 1, ini dalam kurung saja, log 2 sama dengan x ditambah 2 log 3. Oke, nah setelah itu tinggal kita kalikan masing-masing. 2x ini kita kalikan dengan log 2, 1 kita kalikan dengan log 2 juga, dan x kita kalikan dengan log 3, 2 kita kalikan dengan log 3 juga. Sehingga menjadi 2x log 2 dikurangi 1 log 2. Nah, 1 log 2 ini bisa kita tulis menjadi log 2. Satunya tidak usah kita tulis. Lalu ini menjadi x log 3 ditambah 2 log 3. Setelah ini kan 2x, artinya kan 2 kali x. Kita bisa pindah 2-nya ini menjadi pangkat di sini, sehingga x log 2 pangkat 2 menggunakan sifat yang pertama juga, sehingga menjadi x log 2 pangkat 2 dikurangi log 2 sama dengan x log 3 ditambah 2 log 3. Tinggal kita tulis
X log 4 ya, 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi log 2 sama dengan X log 3 ditambah 2 log 3. Nah, setelah sampai sini kita lihat nih. Ini kan memuat X log 4, tapi yang ini tidak ada nilai X-nya. Tapi yang di sini ada X-nya, dia memuat X. Jadi kita kumpulkan yang memuat X dengan yang memuat X, yang tanpa X dengan tanpa X. Sehingga kita bisa pindahkan X log 3 ini menjadi ruas di sebelah kiri. Sehingga menjadi negatif ya. Karena ini kan positif, yang ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga menjadi X log 4 dikurangi X log 3 sama dengan 2 log 3 ditambah log 2. Oke, sampai sini kita tulis lagi X log 4 dikurangi X log 3 sama dengan, ini bisa kita pindahkan menjadi log 3 kuadrat atau log 3 pangkat 2 seperti yang di sini tadi, karena tadi saya lupa sehingga kita ubah saja yang di bawah ini sehingga menjadi log 3 kuadrat ditambah log 2. Oke ya, ini sama kayak yang ini, cuma tadi saya lupa sehingga saya tulis di bawah sini, sehingga menjadi X log 4 dikurangi X log 3 sama dengan log 9 ditambah log 2. Nah, kita lihat ini kan pengurangan, ini penjumlahan. Untuk yang pengurangan kita bisa menggunakan sifat logaritma yang keempat. Lalu untuk yang penjumlahan kita bisa menggunakan sifat logaritma yang ketiga, sehingga menjadi X log 4 per 3 sama dengan log 9 dikali 2. Berarti ini menjadi X log 4 per 3 sama dengan log 18. Nah, sampai sini kita bisa pindahkan menjadi log 18 per log 4 per 3. Dari bentuk ini, X sama dengan log 18 per log 4 per 3, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kelima. Tinggal kita tulis, apakah masih terlihat? Oke, tinggal kita tulis X sama dengan 4 per 3 log 18. Jadi 4 per 3 nya diubah menjadi yang di atas ini ya, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya X nya yaitu 4 per 3 log 18. Bisa kita tulis HP nya 4 per 3 log 18. Nah, ini terlihat sulit ya, tapi nanti kalau kalian sudah memahami alurnya pasti lebih mudah untuk mengerjakan. Dan ada cara lagi untuk mengerjakan soal yang kedua ini, cara yang lebih mudah. Oke, kita lanjut cara yang ketiga ya. Berarti caranya tetap sama, kita buat menjadi logaritma tapi lebih mudah, nggak seribet ini. Soalnya tadi ada 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat x ditambah 2. Nah, kita gunakan sifat-sifat eksponensial yang dulu di awal telah kita pelajari. Untuk 2 pangkat 2x dikurangi 1, kita ubah menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat negatif 1 sama dengan 3 pangkat x dikali 3 pangkat 2. Oke, sampai sini kita bisa ubah 2 pangkat 2x per 2 pangkat 1.
2 pangkat negatif 1 ini kita pindahkan ke bawah, kan pangkatnya menjadi positif, menjadi 2 pangkat 1. Nah, satunya tidak perlu ditulis. Lalu kita sama dengankan 3 pangkat X dikali 3 kuadrat yaitu 9. Nah, selanjutnya ini 2 pangkat 2X kita ubah menjadi 4 pangkat X. Kan ini artinya sama aja ya. 2 pangkat 2 kali X. Nah, 2 pangkat 2-nya menjadi 4. Lalu X-nya tetap. Per 2 sama dengan 3 pangkat X dikali 9. Lalu kita kelompokkan. Untuk yang ada X-nya kita jadikan 1. Untuk yang tidak ada X-nya juga kita jadikan 1, sehingga menjadi 4 pangkat X per 3 pangkat X sama dengan 2 kali 9. Oke, tahu ya cara mengelompokkan ini, sehingga menjadi 4 pangkat X per 3 pangkat X sama dengan 18. Nah, 4 pangkat X per 3 pangkat X ini bisa kita ubah menjadi 4 per 3. X-nya kita keluarkan, sehingga 4 per 3 dalam kurung pangkat X sama dengan 18. Lalu kita bisa menggunakan bentuk umum logaritma, sehingga menjadi X sama dengan 4 per 3 log 18. Ini kan tadi ada A pangkat X sama dengan B menjadi X sama dengan A log B. Oke, nanti bisa diundurkan videonya dan dicek lagi bentuk umumnya. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 4 per 3 log 18. Sama ya dengan yang di awal tadi. Nah, lanjut untuk bentuk umum yang ke-6. Videonya cukup panjang, jadi harap bersabar. Untuk bentuk umum yang ke-6 yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, terdapat beberapa kemungkinan. Di sini ada 4 ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Eksponen atau pangkatnya harus sama. Kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1. Bilangan pokok harus bernilai 1 agar persamaan menjadi benar. 1 pangkat Fx sama dengan 1 pangkat Gx sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun nilainya 1. Yang ketiga yaitu Hx sama dengan negatif 1. Akibatnya Fx dan Gx harus sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap. Yang keempat atau yang terakhir, Fx sama dengan 0. Akibatnya Fx dan Gx harus sama-sama bernilai positif. Oke, karena terdengar membingungkan, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya saya sudah tuliskan. Di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian ya, yang pastinya yaitu diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 5x ditambah 11 dalam kurung pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 5x ditambah 11 dalam kurung pangkat x dikurangi 6. Penyelesaiannya pertama kita tuliskan dulu Hx-nya. Hx-nya yang mana sih? Ini ya Hx-nya 5x ditambah 11. 5x ditambah 11 sebagai Hx-nya. Kemudian Fx-nya 2x dikurangi 1. Oke, masih terlihat. Lalu Gx-nya x dikurangi 6. Oke, di sini saya sudah tuliskan untuk mempermudah kita. Oke, lanjut kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama kan Fx sama dengan Gx. Nah, tinggal kita salin Fx-nya
2x dikurangi 1, kita sama dengan kan x dikurangi